Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jemaah subuh yang Allah muliakan, Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengumpulkan kita dalam aktivitas yang penuh dengan kebaikan, aktivitas ibadah sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita bisa kita jalan. Dan kita akan ngaji menuntaskan bahasan tentang belajar dari Qarun, laknatullah alaih. Kenapa disebut laknatullah alaih? Karena dalam Al-Quran Qarun dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena melakukan perbuatan sangat-sangat tercela kepada saudara sepupunya yaitu Nabi Musa alaihissalam. Dan bahasan kita kemarin ada pada dari dua ayat yang dibahas dalam surat Al-Qasas. Terutama kita ketemu dengan ayat yang memerintahkan wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Dalam ayat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita memastikan, yang pertama, pastikan bahwa kita selamat di akhirat. Walaupun kita sedang hidup di dunia, pastikan kita selamat di akhirat. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Setelah memastikan bahwa kita bisa selamat, orientasi hidup kita selamat di akhirat, wala tansa nasibaka minad dunya. Kenapa mati? Ini mati. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan pastikan jangan sampai punya orientasi selamat di akhirat itu membuat kita kemudian kehilangan peran, kehilangan kemampuan untuk mendapatkan kenikmatan di dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dari ayat itu jamaah sekalian yang Allah muliakan, ini mati karena ngejepret. Ada hadis yang maknanya sangat populer di Indonesia, walaupun redaksinya dianggap oleh mayoritas literatur hadis yang saya baca tidak dikenal katanya redaksinya, tentang hiduplah dengan sungguh-sungguh seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Tapi ketika melaksanakan orientasi hidup akhirat, justru orientasilah pada akhirat dengan sungguh-sungguh seolah-olah kamu akan mati besok. Populer kan maknanya redaksi hadis seperti ini. Tapi redaksinya, matanya tentang hadis yang tadi itu dipahami berbeda-beda, dan mayoritas menyebutkan sebagai hadis yang gharib, hadis yang tidak dikenal redaksinya. Tapi kalau matanya, supaya ini dapat tambahan pengetahuan saja, bahwa apa yang Allah muliakan, kalau mendengar ada satu hadis disebutkan hadis dhaif atau hadis sahih, biasanya kalau hadis sahih nggak ada masalah. Biasanya disebut hadis sahih itu matanya, redaksinya sahih, sanadnya, rangkaian perawinya juga nyambung. Itu hadis sahih. Jadi perawi dari awal sampai ke puncak pada sahabat Nabi itu jelas dikenal muttasil, nyambung. Kalau hadis disebut dhaif, biasanya dhaif itu bisa dhaif matanya, redaksinya,
bisa juga dhaif itu sanadnya. Saya kutipkan satu hadis yang populer, utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Hadis itu sanadnya sahih, sanadnya dhaif, bahkan disebutkan dhaif jiddan. Tapi matanya, redaksinya tidak bertentangan dengan banyak hadis yang lain, juga dengan ayat Quran. Walaupun sanadnya dhaif, tapi matanya, redaksinya tidak bertentangan dengan banyak ayat Quran. Nah, ini hadis yang insya Allah sahih. Ikmal amalan mri'in yadhunnu alla yamuta abadan. Kerjakan aktivitasmu di dunia dalam meraih kehidupan dan seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Yang seolah-olah kamu tidak akan pernah mati selamanya. Alla yamuta abadan. Wahdar hadran imri'in yasha ayyamuta ghadan. Tapi juga dalam menjalani hidup harusnya kalian khawatir, harus kalian waspada, seolah-olah besok akan segera mati. Kematian itu kan misterius. Sampai hari ini salah satu misteri terbesar dalam kehidupan adalah kematian. Kematian itu sejak manusia diciptakan barangkali sampai nanti manusia berakhir dalam kehidupannya, mungkin tidak akan pernah ditemukan jawabannya secara memuaskan. Kenapa misalkan harus mati? Hanya agama yang bisa memberikan jawaban yang memuaskan tentang kematian. Hubungan hadis ini dalam bahasan kita, jamaah subuh yang Allah muliakan, kalau beraktivitas dalam upaya untuk memastikan bahwa kita mendapatkan kebahagiaan di dunia seperti yang kita inginkan, seperti yang kita cita-citakan, sing serius, seolah-olah kita tidak akan pernah mati. Kita ingin memberikan bekal yang cukup, yang layak, yang pantas untuk orang-orang yang kita cintai, terutama untuk anak, cucu, dan lain sebagainya. Serius bekerja keras. Tapi dalam bekerja keras yang serius itu, ingatkan, boleh jadi kita juga bisa mati tanpa pernah kita bisa persiapkan. Ini yang membuat hidup menjadi lebih hati-hati. Dan ini antitesis dari hidup seperti Qarun, di mana sepenuhnya hidup itu diorientasikan untuk mengumpulkan dunia, untuk berbangga-bangga, untuk kemudian menjadi sarana bersenang-senang yang dia inginkan. Qarun itu sangat sukses dan sangat cerdas dan juga pekerja keras luar biasa. Qarun yang sukses, Qarun yang cerdas dan pekerja keras lupa bahwa ternyata dia tidak bisa mencegah kematian, tidak bisa mencegah siksaan Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia memiliki semua perangkat untuk seolah-olah bisa mewujudkan apapun keinginannya. Fa idza massal insana durru da'ana thumma idza khawalnahu ni'matan minna qala innama utituhu ala ilmi. Ini kisah Qarun yang jadi pelajaran besar pada kita. Dia lupa. Bal hiya fitnatun walakin aktsarahum la ya'lamun. Bila manusia ditimpa bencana, ditimpa kemalangan, manusia menyeru pada kamu. Dan seringkali orang itu menjadi akrab dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi menderita. Karena itu di pertemuan sebelumnya saya kutipkan hadis Nabi yang kata Nabi, aku tidak khawatir dengan kemiskinan yang dialami oleh umatku. Yang kukhawatirkan justru dibukanya pintu-pintu kemewahan dunia. Falyatanafasuha, di mana kalian berlomba-lomba.
Karena ternyata yang menggelincirkan manusia, umat Muhammad, dari kedekatannya kepada Allah bukan kemiskinan. Kalau pakai persentase 90% lebih sahabat Nabi yang mengubah kehidupan di Jazirah Arabia dari kehidupan tidak beradab menjadi peradaban yang lengkap, complete civilization. 90% lebih orang-orang miskin. Orang kayanya bisa dihitung dengan jari, sangat-sangat miskin. Dan berhasil mewujudkan banyak hal. Negeri kita tercinta ini, jamaah subuh yang Allah muliakan, didirikan dengan semangat luar biasa oleh orang-orang miskin. Founding fathers kita itu banyak yang tidak punya rumah. Bahkan sampai mereka sudah punya jabatan demikian tinggi, jadi menteri dan sebagainya, banyak yang tidak punya rumah. Mereka berhasil justru mendirikan negeri yang luar biasa ini. Sekarang ya Allah, sangat banyak pejabat yang sudah punya banyak rumah masih juga melakukan hal yang sangat tercela, yaitu merampok uang rakyat. Justru ketika kekayaan datang, kata Nabi SAW, kalian yang berlomba-lomba untuk saling mengumpulkan kekayaan. Hadis ini, ayat ini menegaskan ketika menderita manusia menyeru pada kami. Tsumma idza khawalnahu nikmatan minna. Kemudian bila kami berikan nikmat kepadanya, dia akan berkata, qala innama utituhu ala ilmi. Semua ini karena kecerdasanku, karena kerja kerasku, karena kepintaranku. Ini yang disebutkan oleh kaum. Bal hiya fitnah, padahal itu adalah ujian besar. Walakin aktsarahum la ya'lamun, dan mayoritas manusia tidak mengetahui. Mayoritas kita tidak mengetahui bahwa berlimpahnya materi itu adalah ujian besar. Sering dipahaminya kan kalau dalam keadaan miskin terpuruk, aduh abdi teh nuju diuji oleh kemiskinan, oleh kesengsaraan. Kerja keras dia berhasil mengatasi kemiskinan itu. Ketika kemudian dia berlimpah, menganggap itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, berlimpah dengan materi. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala di sini, bal hiya fitnah, berlimpah materi itu ujian besar. Tapi mayoritas manusia tidak tahu. Lewat ngaji ini semua kita yang sedang berkecukupan secara materi, tidak mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, pahami bahwa itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh yang Allah muliakan, ada dua kelompok manusia menurut Al-Qur'an yang merespon qaul dari penjelasan ayat-ayat tentang qaul yang kita sampaikan. Yang pertama, yang terpukau dengan dunia dan segala keindahan. Mereka menganggap kenikmatan dunia adalah segalanya. Nanti kita akan ketemu banyak sekali kisah-kisah dalam Al-Quran tentang orang-orang yang menderita luar biasa setelah berlimpah materi luar biasa. Ada kisah Fir'aun, ada kisah Raja Namrud laknatullah alaih, ada Haman, ada kemudian juga yang menjadi seteru Nabi seperti Abu Jahal, Abu Sufyan dan lain sebagainya. Walaupun Abu Sufyan menjadi seorang muslim di penghujung hidupnya. Mereka adalah orang-orang yang demikian terpukau dengan kenikmatan dunia. Kenikmatan dunia adalah segalanya. Mayoritas kita juga seringkali mengalami keterpukauan dengan berbagai kenikmatan dunia. Dan mungkin bahkan bisa memimpikannya sehingga sulit untuk bisa tidur dengannya. Yang kedua, yang memahami bahwa segala keindahan dan kenikmatan dunia hanya sementara. Ia bisa menipu seperti fata morgana, karena kehidupan akhiratlah yang seharusnya menjadi orientasi. Innamal hayatud dunya la'ibun walahu. Sesungguhnya kehidupan dunia itu la'ibun, seperti sedang main-main.
walahun, seperti sedang bercanda. Kenapa bercanda? Orang yang demikian kaya tiba-tiba terpuruk jadi miskin papa, menderita, jadi kesakitan dan dihina oleh banyak orang. Bahkan hanya dalam waktu sangat singkat, seorang penasihat presiden saja bisa terjun bebas menjadi orang yang demikian terhina, dimaki-maki seluruh Indonesia. Saya melihat dari aspek yang berbeda. Itu kadang-kadang cara Allah untuk mengangkat derajat orang yang rendah, terhina. Orang yang terhinanya, ya Allah, sekarang bisa menjadi kaya mendadak. Ini dalam waktu 1 minggu dia mendapatkan donasi 300 jutaan. Mendapatkan juga komitmen untuk bisa membuka tempat minum dengan berbagai perlengkapannya. Dapat komitmen juga didatangi banyak orang untuk diajak umroh sekeluarga. Itu dunia. Bisa demikian tinggi, jabatannya luar biasa, dan bisa dijatuhkan seketika tidak berdaya. Tidak bisa apa-apa. Itu cara Allah memberikan pelajaran pada kita. Siapapun yang di dunia ini kadang-kadang kita lihat luar biasa, bisa jatuh tidak berdaya dan terhina. Saya sampai hari ini masih membayangkan ada seorang pensiunan pejabat Mahkamah Agung yang Kejaksaan Agung yang memiliki uang cash sebanyak 920 miliar dan emas batangan sebanyak 53 kilogram. Ketika saya baca kasusnya, uang cash 920 miliar itu dipakai kasur untuk tidur. Karena kalau di tabungan ke rekening terlacak, duitnya tidak jelas dari mana dan sebagainya. Saking bingung kuseueun atas. Tapi kemudian hanya dalam waktu singkat, sekarang jadi pesakitan, dipenjara oleh koleganya, dihinakan dan sebagainya. Karena itu lewat informasi ini, bapak-bapak yang Allah muliakan, bersyukurlah kalau kita tidak dititipkan kekayaan yang luar biasa. Urang mah kasebutkeun ada beunghar we, pedah cek batur anu ripuh. Cek nu beunghar mah teu beunghar, cek nu ripuh disebut beunghar. Bahkan di kampung tempat saya tinggal ya, ini sekedar untuk membuat betapa subjektifnya ungkapan beunghar kaya itu di beberapa tempat, jadi tidak objektif. Di kampung saya Pak, orang itu disebut kaya kalau punya Avanza. Nah, punya Avanza, istri saya pakai mobil Kijang pergi ke sekolah, pulang lagi begitu parkir ditanya sama tetangga yang nongkrong, ibu nah teu nganggo Avanza. Nah, bet Avanza. Panu beunghar mah nganggo Avanza. Jadi beunghar itu cuma Avanza. Saya berminggu-minggu itu dengan istri sering sorangan, ya Allah kudu meuli Avanza beung teh. Ame beunghar. Jadi kalau beunghar itu pakai Avanza. Jadi kalau pakai Mercy, pakai Lamborghini mungkin tidak disebut beunghar. Avanza. Sangat-sangat sederhana. Di kampung tempat saya lahir, orang itu disebut beunghar kalau sawahnya lega. Sekarang banyak orang-orang yang penghasilannya miliaran itu punya sawah. Kalau di kampung tempat saya lahir itu tidak masuk orang kaya. Nu beunghar mah sawahna lega. Artinya ya kalau bapak-bapak mau disebut kaya, ya datang ke kampung saya pakai Avanza. Tidak terus. Ini merespon kekayaan supaya tidak terlalu terpukau oleh kekayaan. Ada fenomena yang barangkali bisa disalahpahami oleh kita. Ini menurut saya pentingnya sampaikan, walaupun tidak disiapkan untuk disampaikan. Ada fenomena yang seringkali membuat kita barangkali salah memahaminya. Banyak kiai Pak, banyak ulama beneran, kiai beneran, bukan seperti saya, yang mobilnya mewah, kelas mobilnya itu Alfa dan lain sebagainya. Bahkan saya pernah 2 hari ke Gontor
di Ponorogo dan melihat bagaimana tempat parkir pesantren itu dipenuhi dengan mobil Alfa. Lebih dari, saya saat itu melihat lebih dari 12, mungkin 13-14 dari tempat saya itu malah sekir dan di tempat parkir pesantren. Dan kemudian ketika nanya sama anak saya dengan temannya, itu mobil memang diperuntukkan para kiai di Gontor untuk menjemput juga para kiai, mengantar para kiai di Gontor, menjemput tamu-tamu para kiai. Jadi ketika kemudian ditanyakan, kata anak saya dan temannya kakak kelasnya, sengaja bila ada yang lebih mewah dari Alvan misalkan, bentuk mobil seperti itu akan dibeli juga, supaya dunia ditaklukkan oleh mereka tanpa mengubah orientasi mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena dulu sering gaya kiai itu mobilnya halus pisan. Ternyata orientasinya taklukkan dunia ini. Jadi hina tuh tempat parkir kehujanan biasa dan sebagainya. Sehingga kalau hal-hal yang seperti itu digunakan, dimiliki dan ditundukkan untuk kepentingan orientasi akhirat, barangkali itu jadi sarana kita tidak lagi punya orientasi dunia yang berlebihan. Jamaah subuh yang Allah muliakan, saya lanjutkan dengan pertanyaan penting yang akan diajukan kepada mayoritas kita yang memiliki kekayaan nanti di akhirat, dan ini masuk kategori hisab. Karena nanti hisab itu ada yang ringan, hisaban yasir, ada hisab yang berat, disebutnya dengan hisabun munaqasatun, hisab yang menjadi sidang pengadilan. Ini yang menjadi hisab yang berat, hisab yang di sidang pengadilan. Selain lama, berisiko kemudian untuk terpeleset dalam keburukan. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'alu an umrihi fima afna wa an ilmihi fima fa'al wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa wa an jismihi fima abla. Dalam hadis ini kata Nabi SAW, tidak akan bergeser sedikit pun dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya, diminta pertanggungjawaban umurnya kemana dihabiskan. Nah, dia mau ngalengkah ke masjid atau dia mau ngalengkah ke karaoke misalkan ya. Nah, lebih banyak digunakan untuk aktivitas manfaat atau aktivitas madarat. Ilmunya juga akan ditanya, bagaimana dia mengamalkan ilmunya. Karena semua kita dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk mengumpulkan pengetahuan. Dan banyak orang yang pengetahuannya demikian bermanfaat, tapi banyak orang juga yang pengetahuannya demikian menimbulkan madarat. Itu pertanyaan tentang ilmu. Dan juga dia ditanya tentang hartanya, dari mana diperoleh dan kemana dibelanjakan. Khusus untuk harta itu dua, dari mana diperoleh dan kemana dibelanjakan. Jangankan nanti di akhirat, untuk urusan harta ini sampai hari ini banyak sekali orang yang kesulitan untuk menjelaskan asal usul hartanya dan kemudian kemana hartanya dibelanjakan. Itu sebabnya sampai ada dua lembaga khusus, BPK dan BPKP, yang tugasnya mengaudit. Karena banyak sekali urusan harta ini yang dalam kondisi jernih berpikir, dalam kondisi sehat dan sebagainya, sulit orang menjelaskannya, apalagi nanti di akhirat. Wa an jismihi fima ablah, dan ditanya tentang tubuh, raga, jasad yang dititipkan Allah kepadanya untuk apa digunakan. Dalam penjelasan lain di hadis ini, Pak, ini ayat-ayat tentang hisab. Nanti bahkan pertanyaan itu sampai detil bertanya kepada kulit, kepada mata, kepada telinga, kecuali kepada mulut di akhirat itu. Ketika mulutnya mengingkari, Allah kemudian memperkenankan kulitnya berbicara.
ketika mulutnya mengingkari Allah kemudian memperkenankan kakinya untuk kemudian memberikan kesaksian. Kalau membayangkan itu kan ngeri. Mual tiasa ngabohong, mual tiasa ngawadur, tidak akan bisa berpaling dan sebagainya. Ini memang pertanyaan yang jarang direnungkan oleh mayoritas manusia. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang mengabaikan pertanyaan ini. Kalau dari sekarang sering direnungkan, insya Allah semua yang kita lakukan akan bisa kita pertanggungjawabkan. Yang terakhir, jamaah subuh yang Allah muliakan, setelah memahami pertanyaan-pertanyaan seperti itu dan ayat hadis yang tadi disampaikan, bagi orang beriman, pahami, masukkan jadi keyakinan, jadi belief yang tidak akan berubah lagi. Apapun yang dimiliki oleh manusia, yang kita merasa memilikinya, akan lenyap dan musnah. Ma indakum yanfad wa ma indallahi ba. Semua yang ada di sisi kalian yanfad, hancur, rusak. Wa ma indallahi ba. Dan apapun yang ada di sisi Allah baqi. Semuanya akan kekal. Karena itu dalam ayat Quran, bapak-bapak akan menemukan banyak sekali ayat yang menyuruh kita berniaga, berdagang dalam tanda kutip, berbisnis dengan Allah. Karena kalau berbisnis dengan Allah pasti akan abadi, kekal, tidak akan hancur. Kalau berbisnis dengan manusia harus siap bahwa nanti semuanya akan hancur, akan musnah. Ini ayat Quran surat An-Nahl ayat 96. Ya maksud yang Allah muliakan, inilah bahasan kita tentang Qarun laknatullah alaih, yang menjadi simbol bagaimana kekayaan bisa mengubah orang yang demikian luar biasa. Saya review sedikit ya sebelum menutup. Qarun itu pernah dijuluki dalam kitab tafsir disebut dengan Al-Munawwir, orang yang memberikan pencerahan. Al-Munawwir. Kenapa disebut Al-Munawwir? Karena dia seorang qori, pembaca kitab suci yang suaranya merdu. Ribuan orang-orang Bani Israel bisa tersentuh hatinya, terharu, tunduk mengikuti ajaran Nabi Musa dengan difasilitasi Qarun yang membaca kitab suci. Jadi seorang qori dan sebagainya. Nabi Musa mendapatkan perintah dari Allah, orang-orang pertama yang mengaksesnya itu adalah Qarun. Kenapa? Karena Qarun adalah sepupunya, muridnya Nabi Musa. Orang yang demikian akrab dengan kitab suci, yang demikian dekat dengan sumber kebaikan itu Nabi Musa alaihissalam, bisa demikian terpuruk, terpeleset dari jalan kebenaran. Apalagi orang-orang yang jauh dari petunjuk kebenaran, dari sumber. Ini renungan besar bagi kita bahwa peluang atau potensi kita tergelincir ini besar. Jangankan orang seperti kita, kita kan ada biasa. Tadi ya contoh tadi, orang seperti Gus saja, Gus terkenal bisa tergelincir dan kemudian disesalinya mungkin semua hidup dan sebagainya. Kamu ulang besar peluang. Dan peluang yang paling besar membuat orang tergelincir adalah harta. Karena dengan banyaknya harta, dengan beli banyak harta, orang kemudian bisa melakukan apapun yang dia inginkan tanpa halangan. Mudah-mudahan manfaat yang saya sampaikan. Tetap saja menjadi orang kaya kalau memang memungkinkan, tapi orientasinya berubah. Salah satunya adalah betapa luar biasanya peluang kita melakukan kebaikan dengan harta yang berlimpah. Saya termasuk yang takjub itu kemarin, yang tukang es di Hina itu. Ada satu keluarga yang kemudian datang kepadanya untuk mengajak berumroh sekeluarga. Itu kan luar biasa, tidak seperti itu. Luar biasa. Dan itu bisa dilakukan karena memiliki harta dan sebagainya. Yang tidak punya harta, tawaka indit umroh, hanya bisa mimpi saja dan lain sebagainya. Karena itu tetaplah berikhtiar mengumpulkan harta,
dengan orientasi untuk menjadikannya maslahat dalam kehidupan di dunia dan jadi bekal di akhirat. Wallahu a'lam. Kalau ada yang menyampaikan masukan dan sebagainya, mangga. Sebelum mangga silakan. Jadi korun itu contoh kasus orang yang sudah ngaji. Oh iya, ngaji. Tapi hanya dekat dengan pemimpin zalim. Jadi, kalau periode Rasulullah ada nggak orang sempat ngaji dengan Rasul sahabat? Ada. Tapi akhirnya dia memusuhi Rasul. Ada beberapa contoh sahabat Nabi SAW. Salah satu contoh yang mungkin jarang dibahas ketika tekanan dakwah kepada Nabi di Makkah itu luar biasa. Nabi menyuruh kurang lebih jumlahnya 80 sahabat, suami istri, untuk mencari peluang hijrah ke wilayah yang sekarang disebut Ethiopia, Habasya. Kamu hijrah. Kenapa hijrah? Karena Nabi mendapatkan informasi rajanya adil, walaupun itu daerah-daerah kafir, negara di mana penduduknya orang-orang kafir. Jadi berangkatlah 83, kalau saya tidak keliru 83 orang, di mana kemudian disambut dengan baik, dengan cinta kasih dan lain sebagainya. Itu kan dakwah saudara kita yang Nasrani itu kan jargonnya cinta kasih, disambut luar biasa. Salah seorang sahabat Nabi itu terpukau, takjub, menibalager karena dia mendapatkan keburukan demi keburukan di Makkah. Ketemu di Habasya sangat luar biasa, dan dia kemudian menjadi murtad, masuk Nasrani. Itu satu dari sahabat utama yang kemudian diperintahkan oleh Nabi untuk hijrah. Dan ketika terjadi kasus itu, istrinya kan tidak ikut kafir, suaminya yang kafir. Rombongan itu kemudian juga bingung sendiri. Mereka diperlukan dengan baik di sana, disambut dengan ramah, tapi potensial menghancurkan keyakinan mereka. Itu kan salah satu alasan mereka kembali pulang ke Makkah. Yang itu tidak ikut dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua, yang asalnya mendukung Nabi luar biasa sampai menyembelih beberapa ekor domba untuk pesta sebagai rasa sukacitanya, punya orang yang luar biasa bagi Muhammad, itu Abu Lahab. Abu Lahab itu kan pendukung berat asalnya, orang yang sangat membela. Sampai 40 tahun Nabi Muhammad hidup, Abu Lahab menjadi pendukungnya, menjadi orang yang sangat banget tuh ponakan orang, tuh Allah orang kepada siapapun tuh udah Allah bangga. Kita kan juga kalau punya ponakan hebat tuh kan bangga tuh Abu Lahab kepada siapapun. Sampai kemudian Nabi mendeklarasikan dirinya jadi Nabi dan menyuruh orang-orang Makkah sekitarnya, disebut oleh Nabi nama kabilahnya dan sebagainya, untuk meninggalkan nyembah berhala. Seketika itu supportnya kepada Nabi hilang seketika, jadi kebencian yang terus menerus sampai akhir hayatnya. Bahkan mungkin ini satu-satunya saudara Nabi, satu-satunya orang yang masih hidup dalam kondisi luar biasa sebagai tokoh elit di musyrikin Makkah, yang Al-Quran turun menjelaskan tentang akhir hayatnya. Kan kalau Anda baca surat Al-Ahzab itu, tabat yada abi lahabi watab, tabat celakalah yada abi lahabi watab, kedua tangan Abu Lahab dengan kecelakaan yang luar biasa. Disebutkan itu celaka. Bahkan disebutkan tentang istrinya, wa mra'atuhu hammalatal hatab, istrinya nanti akan membawa kayu bakar yang membakar Abu Lahab. Bapak bisa bayangkan, orangnya masih ada, ketemu dengan Nabi, turun ayat Quran. Andaikan, kan dia menyebutkan tukang sihir, gelo, ponakannya yang hebat itu disebut tukang sihir, sahirun, kadzabun, kemudian disebut majnunun, 3 ungkapan yang sangat buruk. Tukang sihir, orang gila, sekaligus pembohong. Kalau betul dia mengaku bohong, harusnya diberubah jadi lebih baik supaya Al-Quran itu terbukti bohong. Dengan Al-Quran bohong. Kan Quran nggak akan ada revisi kan Qurannya. Ternyata itu menunjukkan betapa Al-Quran, walaupun orangnya masih ada, akhir hayatnya sampai disebutkan. Sampai hari ini kan masih ada letak kuburan tempat Abu Lahab di kubur itu masih ada. Dan katanya, saya belum pernah ke sana, hanya dengar saja dari orang-orang yang pernah ke sana,
sampai hari ini kuburannya masih berbau bangkai busuk, sehingga dijadikan oleh orang-orang Makkah sampai hari ini, nanti browsing saja kalau nggak salah infonya, sampai hari ini dijadikan oleh orang Makkah tempat membuang sampah dan kotoran karena bau tempat itu. Banyak orang itu bau naon tuh kuburan Abu Lahab katanya sampai hari ini, sehingga dijadikan tempat buang sampah. Jadi kalau contoh ayat itu nu ngaji bahkan kan Nabi ada beberapa kasus di Madinah juga dan sebagainya. Kira hal itu. Ada lagi mangga? Siapa? Monggo Pak. Dalam proses 77 itu kan ada kalimatnya wala tabi masapa Bila. Nah itu yang dimaksud oleh kerusakan itu. Jadi ayatnya kan gini, kamu itu orientasi yang paling utama disebutkannya kan di awal. Pastikan bisa selamat di akhirat. Bapak-bapak nih, ngaji kita dengan siapapun, penuturnya apapun yang dibahasnya, orientasinya adalah supaya kita yakin bahwa kita ini prioritasnya selamat di akhirat. Sebab kalau di dunia terpeleset, banyak yang nolong kita, banyak yang bantu kita. Kalau di akhirat kan nggak bisa. Jadi itu yang pertama ya gitu. Karena yakin kita berorientasi ke akhirat supaya selamat, jangan sampai lupa untuk bisa selamat di akhirat itu harus jadi orang baik di dunia. Salah satu cara jadi orang baik adalah jangan lupa kamu punya peran di dunia. Jangan individualis, jangan egois, ingat tetangga, ingat kawan-kawan, ingat saudara. Sehingga ayatnya berbunyi setelah menyebutkan walatan sanasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuatlah baik kepada orang lain seperti Allah berbuat baik pada kamu. Bisa hidup dengan nyaman dan lain sebagainya, mendapatkan banyak kenikmatan dan lain sebagainya. Wala tabgil fasada fil ardh. Kalau kamu bisa berbuat baik karena punya materi yang cukup untuk hidup dengan nyaman, wala tabgil fasada fil ardh. Al-Quran itu kan gitu. Rangkaian itu menjelaskan saling terkaitan. Jangan sampai harta yang kamu miliki, posisi yang kamu emban sekarang jadi potensi bikin kerusakan. Bapak-bapak pastilah pernah jalan-jalan ke wilayah Lembang, ke wilayah Punclut, ke wilayah Dago sebagainya. Lihat betapa menakutkannya sebetulnya lingkungan di sana. Di lamping-lamping, apa lampingnya? Bahasa Indonesia. Tebing curam, berdiri bangunan dan bangunan megah yang nilainya fantastis, bisa puluhan miliar ya. Itu tuh daerah Resapan, nggak boleh dibangun, tapi ku duit eleh. Aturannya bisa berubah. Ada aturan RT RW, rencana tata ruang wilayah. Habis dengan orang punya duit, lihat ke daerah Lembang sana. Sebelum Tangkupan Perahu, setelah Tangkupan Perahu, dipenuhi oleh villa-villa mewah yang peruntukannya itu bukan untuk pemukiman, karena dia bisa menghancurkan daerah resapan, dibeton sebagainya dan sebagainya. Apa maknanya? Kalau punya duit itu orang bisa potensial merusak. Wala tabgil fasada fil ardh, dirusak kehidupan. Orang punya duit bisa menghancurkan kehidupan, bisa merusak luar biasa dan sebagainya. Karena Allah tidak menyukai orang yang merusak kehidupan. Walaupun mungkin dia rajin infak, dia juga ahli sedekah, tapi aktivitasnya menghancurkan. Sebagian Jakarta itu kan kalau tidak dihalangi akan direklamasi. Saya juga nyambung ke Pulau Seribu. Kenapa? Untuk memberi ruang orang-orang kaya bisa cok di Jakarta kabeh. Orang bendung laut, uruk dan sebagainya. Karena dengan duit lautan bisa diuruk, jurang juga bisa diuruk, gunung bisa diratakan dan sebagainya. Tapi ini penutup saja. Saya nyampaikan pada Bapak. Saya kemarin membaca syarah kitab Hikam Ibnu Ajibah. Ibnu Ajibah mengutip hadis yang jarang sekali dibaca oleh kita, tapi saya pernah mendengar disampaikan oleh Gus Bahar. Ada hadis berbunyi seperti ini. Aktsaro ahlul jannati al-bulhu. Sebagian besar mayoritas yang besok jadi ahli surga, penghuni surga al-bulhu, nubolho al-bulhu. Orang-orang biasa yang berpikirnya tidak mendalam, biasa-biasa oleh. Saya takjub baca hadis itu, ya Allah. Jadi yang biasa-biasa
yang tidak istimewa dalam hidupnya, insya Allah mayoritas jadi penghuni surga. Itu hadis Nabi dimuat dalam syarah kitab hikam dan sebagainya. Al-Hulku. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Sunda, tadi nubaroloko masuk surga teh. Tulus beragamanya, ikhlas, gak banyak. Saya mungkin beragama itu kan ada kerung-kerung karena banyak dibaca dan sebagainya. Jadi tuluskan dalam beragama mayoritas. Apa maknanya? Kasih sayang Allah luar biasa. Boleh jadi mereka seringkali dihina ketika hidup di dunia, digoblok-goblokin, diboloh-boloh dan sebagainya. Allah memberikan anugerah mayoritas mereka yang akan menjadi raja-raja nanti di akhirat, di surga. Mudah-mudahan manfaat yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau banyak hal tidak berkenan. Sekaligus mohon doa. Masjid sebelah kita, tetangga kita akan memulai pembangunan renovasi. Boleh jadi besok lusa nih kita dapat akses Jumatannya ke sini, ibu-ibu yang ngajinya juga akan ke sini dan lain sebagainya. Inyukeun doana, mudah-mudahan diberikan kelancaran, diberikan kemudahan karena per hari Senin katanya akan dimulai bangunannya. Itu yang bisa sampaikan. Mohon maaf kalau banyak hal tidak berkenan. Aku lu qouli hada astagfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.